Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dimensi lain. Di sini, setiap cerita adalah gerbang menuju dunia yang tak terlihat. Siapkan dirimu karena sekali melangkah, tak ada jalan kembali. Pemuda tumbuh bersama layaknya saudara. Ardi, Rangga, dan Rudi adalah sahabat sejak kecil. Masa kecil mereka diisi dengan bermain di sawah, memanjat pohon, dan menjelajahi hutan di pinggir desa. Namun, setelah lulus sekolah, nasib membawa mereka merantau ke kota yang berbeda-beda, meniti karir dan menjalani hidup masing-masing. Bertahun-tahun berlalu. Rindu akan kampung halaman membuat mereka berjanji untuk pulang di waktu yang sama, agar bisa berkumpul lagi seperti dulu. Setelah mengatur cuti dan memastikan pekerjaan tidak terbengkalai, hari yang ditunggu pun tiba. Ardi tiba di desa lebih dulu. Ia disambut hangat oleh orang tuanya, aroma tanah basah dan suara jangkrik membuat dadanya sesak oleh rindu. Tak lama kemudian, Rangga dan Rudi pun sampai. Suasana pun pecah dengan tawa, mereka saling meledek dan mengenang masa-masa kecil. Di tengah canda tawa, Rudi mengusulkan ide lama yang dulu sering mereka lakukan, berburu di hutan. Sekali saja, buat nostalgia. Kita sudah lama gak masuk hutan bareng, kata Rudi dengan mata berbinar. Ardi dan Rangga setuju. Namun, para orang tua mereka terlihat ragu. Kalian baru pulang, masa mau ke hutan? Ibu ingin kalian di rumah saja, ngobrol sama keluarga, kata Ibu Ardi. Mereka bertiga pun berusaha meyakinkan keluarga masing-masing. Kami cuma sebentar, Bu. Paling hanya sehari. Kami cuma ingin nostalgia sebentar, biar pulangnya bisa cerita lebih banyak, kata Ardi. Akhirnya, dengan berat hati, orang tua mereka mengizinkan. Keesokan paginya, ketiga sahabat itu bersiap. Mereka membawa senapan angin, bekal secukupnya, dan sebuah tenda, sekadar jaga-jaga kalau mereka harus menginap di hutan. Mereka berjalan kaki karena jalan menuju hutan terlalu sempit dan licin untuk dilalui motor. Sekitar 1 jam kemudian, mereka sampai di tepi hutan. Rudi, yang paling berpengalaman dalam berburu, segera mengangkat senapannya, menyapu pandangan ke arah pepohonan. Siapa tahu ada rusa yang lewat atau ayam hutan yang sedang mencari makan. Rudi berhenti seketika. Matanya membelalak melihat seekor kijang jantan yang berdiri anggun tak jauh di depan mereka. Bulunya kecoklatan, tanduknya tinggi menjulang, dan tubuhnya tampak gemuk serta sehat. Lihat itu, bisik Rudi sambil memberi kode agar Ardi dan Rangga merunduk. Jarang banget ada kijang sebesar itu di sekitar sini, timpal Ardi, suaranya bergetar oleh rasa takjub. Mereka bergerak perlahan, menahan napas, mengikuti kijang itu yang tampak tenang seolah tahu sedang diperhatikan. Rudi mengangkat senapan anginnya, mencari sudut yang pas. Namun, tepat saat ia hendak menarik pelatuk, kijang itu menoleh sebentar, menatap mereka dengan mata yang seolah berbicara. Tiba-tiba hewan itu berlari, bukan panik, melainkan seolah mengajak mereka mengejar. Cepat! Ikuti dia, teriak Rangga. Mereka bertiga berlari menembus semak, melompati akar-akar pohon, hingga tak sadar mereka sudah masuk lebih dalam ke hutan daripada yang pernah mereka jelajahi dulu. Apa yang tidak mereka ketahui adalah kijang itu bukan sembarang hewan liar. Ia adalah hewan peliharaan seorang gadis dari desa Bunian, desa tersembunyi yang tak terlihat oleh manusia biasa. Nama gadis itu adalah Risma, anak ketua desa Bunian. Risma diam-diam sering melihat Rudi ketika ia kecil dulu. Sejak lama ia menyukainya, namun dunia mereka berbeda. Kini, setelah bertahun-tahun,
Ia menggunakan kijang peliharaannya untuk menuntun Rudi dan kedua sahabatnya agar masuk ke desanya. Sementara itu, Rudi, Ardi, dan Rangga mulai merasa ada yang aneh. Jalur yang mereka lewati terasa asing. Hutan yang biasanya ramai suara burung kini senyap, hanya ada suara kijang yang berlari di depan mereka. Kayaknya kita sudah terlalu jauh, kata Ardi, mulai khawatir. Sebentar lagi saja. Aku nggak mau kehilangan kijang itu, jawab Rudi, matanya masih fokus. Tiba-tiba, kijang itu berhenti di sebuah celah hutan yang dipenuhi cahaya matahari. Begitu mereka mendekat, seekor burung berwarna biru terang terbang melintas, diikuti oleh bisikan. Angin yang terdengar seperti suara manusia. Ardi dan Rangga saling pandang. Kau dengar itu? Tanya Rangga. Rudi mengangguk pelan. Hatinya berdebar. Lalu, perlahan, kabut tipis muncul dari antara pepohonan. Dari balik kabut itu, sebuah jalan batu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya tampak jelas. Sejak kapan di hutan ini ada jalan seperti ini? Gumam Ardi. Dan di ujung jalan itu, samar-samar terlihat bayangan seorang gadis. Bayangan itu perlahan menjadi jelas. Seorang gadis melangkah keluar dari balik kabut, mengenakan pakaian berwarna putih gading yang berkilauan terkena sinar matahari yang menembus dedaunan. Rambutnya panjang tergerai, matanya bening seperti permata, dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Rudi, Ardi, dan Rangga tertegun. Mereka saling pandang, mulut sedikit terbuka, nyaris tak bisa berkata apa-apa. Jantung Rudi berdegup kencang, entah karena kaget atau kagum pada kecantikan gadis itu. Selamat datang, Rudi, Ardi, Rangga, sapa gadis itu lembut. Mereka bertiga spontan menoleh satu sama lain. Kok dia tahu nama kita? Bisik Rangga. Ardi hanya mengangkat bahu, matanya masih tak lepas dari gadis itu. Gadis itu tersenyum semakin lebar, seolah menikmati kebingungan mereka. Namaku Risma, katanya. Aku sudah lama menunggu kalian. Rudi yang biasanya paling berani tiba-tiba terasa gugup. Menunggu kami? Tanyanya ragu. Risma tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangguk pelan lalu mengulurkan tangannya, mengisyaratkan mereka untuk mengikutinya. Anehnya, mereka bertiga langsung melangkah tanpa berpikir panjang, seolah berada di bawah pengaruh pesona yang tak kasat mata. Mereka melewati jalan batu itu, yang perlahan membuka pemandangan sebuah desa yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Rumah-rumah kayu berukir indah, taman-taman dengan bunga berwarna cerah, dan udara yang terasa segar namun hangat. Semuanya terasa begitu damai, seperti dunia lain. Di ujung jalan, sebuah rumah besar berdiri megah namun tetap sederhana. Di depan rumah itu, seorang pria tua berdiri dengan wibawa. Rambutnya sudah memutih, namun sorot matanya tajam dan penuh kebijaksanaan. Selamat datang di desa kami, katanya dengan suara dalam dan ramah. Aku Ayah Risma, ketua desa ini. Kami merasa terhormat kalian datang ke sini. Risma berdiri di samping ayahnya, menatap Rudi dan tersenyum tipis. Tatapan itu membuat Rudi merasa seolah semua lelah perjalanan menguap begitu saja. Mereka bertiga dipersilakan masuk ke rumah besar itu. Di dalamnya, suasananya hangat dan harum, seperti wangi bunga hutan setelah hujan. Meja kayu panjang sudah dipenuhi minuman dan makanan yang terlihat lezat, seolah sudah dipersiapkan sejak lama. Silakan duduk, kata Ayah Risma sambil memberi isyarat. Ardi, Rangga, dan Rudi duduk dengan sopan, meski mata mereka terus berkeliling, kagum dengan ukiran-ukiran indah di dinding rumah itu. Risma duduk di seberang mereka, matanya tak pernah lepas dari Rudi. Aku yakin kalian banyak bertanya-tanya, kata Ayah Risma sambil tersenyum bijak.
Desa ini tidak terlihat oleh orang biasa. Tapi kalian berbeda. Kalian dipilih untuk datang ke sini. Ardi dan Rangga spontan menatap Rudi, seolah bertanya apakah ia paham maksud perkataan itu. Rudi hanya menggeleng, sama bingungnya. Apa maksudnya dipilih? Tanya Rangga akhirnya. Risma yang menjawab, suaranya lembut seperti bisikan angin. Kami hanya mengizinkan mereka yang berhati bersih untuk melihat jalan masuk desa ini. Kalian datang karena aku memanggil kalian. Lebih tepatnya, memanggil Rudi. Rudi terkejut. Aku? Kenapa aku? Risma menunduk sebentar, pipinya sedikit memerah. Aku mengenalmu sejak dulu. Saat kamu kecil, kamu sering bermain di dekat hutan ini. Aku sering memperhatikanmu dari jauh. Dan aku selalu ingin bertemu denganmu. Rudi terdiam, wajahnya terasa panas. Ardi dan Rangga saling sikut menahan senyum. Ayah Risma tertawa kecil. Risma memang keras kepala. Begitu tahu kamu pulang ke desa, dia langsung meminta izin untuk menuntunmu kemari. Suasana menjadi canggung sejenak, tapi juga hangat. Rudi merasa campur aduk, kagum, bingung, sekaligus bahagia. Namun, sebelum Rudi sempat menjawab apapun, tiba-tiba pintu rumah diketuk keras. Seorang pria muda masuk dengan wajah panik. Ketua, ada masalah di perbatasan hutan. Makhluk hitam itu kembali muncul. Suasana mendadak berubah tegang. Ayah Risma berdiri cepat, wajahnya serius. Sepertinya kalian datang di saat yang tepat, katanya sambil menatap Rudi, Ardi, dan Rangga. Mungkin ini saatnya kalian membantu desa kami. Suasana rumah mendadak hening setelah kabar itu disampaikan. Rudi, Ardi, dan Rangga saling pandang. Mereka belum sepenuhnya paham apa yang sedang terjadi, tapi tatapan ayah Risma yang penuh harap membuat mereka merasa harus ikut terlibat. Apa yang dimaksud makhluk hitam? Tanya Ardi pelan. Ayah Risma menarik napas dalam-dalam. Itu adalah makhluk kegelapan yang sudah lama mengganggu desa kami. Ia mencuri hasil panen, menakuti hewan-hewan kami, bahkan pernah mencelakai penduduk. Kami bisa menahannya selama bertahun-tahun dengan perlindungan magis, tetapi belakangan ia menjadi semakin kuat. Kami butuh bantuan. Rudi spontan berdiri. Kalau begitu, biarkan kami membantu. Kami sudah membawa senapan angin. Paling tidak, kami bisa menjaga desa kalian. Ayah Risma mengangguk pelan, matanya berbinar bangga. Kalian bertiga memang berbeda. Risma tidak salah menuntun kalian ke sini. Risma berdiri mendekat ke arah Rudi, menatapnya lekat-lekat. Tapi hati-hati. Makhluk itu tidak seperti hewan biasa. Dia cerdas dan berbahaya. Rudi mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan Risma. Malam itu, mereka bertiga ditemani Risma dan beberapa penjaga desa menuju perbatasan hutan. Bulan purnama menggantung di langit, menerangi jalan setapak yang mereka lalui. Biasanya dia muncul di sekitar sini, bisik salah satu penjaga sambil memeriksa jejak di tanah. Tiba-tiba, suara geraman rendah terdengar dari balik semak. Mereka semua serentak bersiaga. Rudi mengokang senapannya, jantungnya berdetak cepat. Dari kegelapan, makhluk itu muncul. Wujudnya besar, hitam, dan matanya merah menyala. Bentuknya menyerupai serigala, tetapi tubuhnya jauh lebih besar, hampir setinggi manusia. Bersiap, teriak Rangga. Makhluk itu menerjang. Rudi melepaskan tembakan pertama, mengenai bahu makhluk itu.
Ardi dan Rangga segera membantu, membuat makhluk itu mundur beberapa langkah. Namun, peluru senapan angin rupanya tidak cukup untuk menjatuhkannya. "Senapan, kalian tidak akan cukup," teriak Risma. Ia meraih sebuah tongkat kayu berukir dari salah satu penjaga dan membacakan mantra. Cahaya biru keluar dari ujung tongkat itu, menciptakan lingkaran pelindung di sekitar mereka. Makhluk itu meraung kesakitan dan mundur lebih jauh, lalu menghilang ke dalam gelap. "Kita berhasil mengusirnya untuk sementara," kata Risma, suaranya masih terengah. "Tapi dia akan kembali. Kita harus mencari sarangnya dan menghentikannya selamanya." Rudi menatap Risma dengan tekad. "Kalau begitu, kami akan ikut. Apapun yang harus dilakukan, kami akan membantu kalian." Risma menatap Rudi lama, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Rudi. Aku tahu aku bisa mempercayaimu." Keesokan harinya, setelah beristirahat semalam, Rudi, Ardi, Rangga, dan Risma bersiap untuk berangkat. Mereka membawa bekal makanan, air, senapan angin, serta sebuah peta kuno yang diberikan ayah Risma. "Sarang makhluk itu terletak di lembah gelap," kata ayah Risma dengan nada serius. "Itu tempat yang berbahaya. Bahkan para bunian jarang berani mendekat. Tapi jika kalian berhasil menghancurkan batu hitam di tengah sarang, makhluk itu akan lenyap selamanya." Rudi menggenggam peta itu dengan mantap. "Kami akan pastikan desa ini aman." Mereka berjalan berjam-jam, melewati hutan yang semakin lebat. Suasana berubah semakin mistis, dengan kabut tipis menggantung dan suara hutan yang terasa asing. "Tempat ini bikin merinding," kata Rangga sambil menoleh ke kiri kanan. "Justru itu tandanya kita makin dekat," jawab Risma sambil terus berjalan di depan. Di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk beristirahat di dekat sebuah sungai kecil. Ardi dan Rangga mengambil air, sementara Rudi duduk di atas batu, memperhatikan Risma yang sedang memeriksa peta. "Kamu yakin mau ikut?" tanya Rudi pelan. "Tempat ini berbahaya. Kamu bisa saja tetap di desa, biar kami yang urus." Risma menatapnya, lalu tersenyum lembut. "Rudi, aku yang memanggilmu ke sini. Ini tugasku juga. Dan aku percaya kamu bisa menjagaku." Mata mereka bertemu. Rudi merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, kehangatan sekaligus keberanian. "Aku janji akan melindungimu," kata Rudi akhirnya. Risma hanya tersenyum kecil, tetapi pipinya tampak sedikit memerah. Mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di sebuah tebing curam yang mengarah ke lembah gelap. Udara di tempat itu dingin, dan suara burung-burung berhenti, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. "Itu dia," kata Risma, menunjuk ke bawah. Di kejauhan, mereka melihat cahaya merah samar, pusat sarang makhluk hitam. Mereka menuruni tebing dengan hati-hati. Semakin dekat, bau anyir dan hawa panas terasa menyengat. Tiba-tiba, suara geraman terdengar dari segala arah. "Dia tahu kita datang," kata Ardi, bersiap dengan senapannya. Makhluk hitam itu muncul dari balik batu besar, kali ini bersama beberapa bayangan kecil yang tampak seperti anak buahnya. Pertarungan pun tak terelakkan. Rudi dan Rangga menembak ke arah makhluk-makhluk kecil, sementara Ardi melempar batu untuk mengalihkan perhatian. Risma berdiri di tengah, mengangkat tongkatnya dan melafalkan mantra. Cahaya biru menyelimuti mereka, membuat serangan makhluk-makhluk itu tak mempan. "Rudi, hancurkan batu itu," teriak Risma. Rudi berlari melewati kerumunan makhluk, mendekati batu hitam yang berdenyut seperti jantung. Dengan susah payah, ia menghantam batu itu dengan gagang senapan anginnya. Batu itu retak,
dan cahaya merah memancar. Makhluk hitam meraung keras, lalu tubuhnya meledak menjadi kabut hitam yang lenyap tertiup angin. Semua makhluk kecil pun ikut hilang. Sunyi. Rudi terengah-engah, lalu terduduk di tanah. Risma berlari menghampirinya, berlutut di sampingnya. "Kamu hebat," katanya sambil tersenyum lega. Rudi menatapnya, tersenyum kecil meski tubuhnya masih gemetar. "Aku kan sudah janji akan menjagamu." Risma menatapnya lama, lalu menggenggam tangan Rudi. "Dan aku berjanji akan selalu ada untukmu." Malam itu, mereka kembali ke desa Bunian. Suasana berubah riuh dan hangat. Penduduk desa keluar dari rumah mereka, menyambut kedatangan Rudi, Ardi, Rangga, dan Risma. Obor-obor dinyalakan, musik bambu berbunyi, dan semua orang bersorak gembira. "Kalian sudah menyelamatkan desa ini," kata ayah Risma dengan suara lantang. "Mulai malam ini, nama kalian akan dikenang dalam sejarah desa Bunian." Ardi dan Rangga saling pandang dengan bangga. Rudi hanya tersenyum, tapi matanya mencari Risma. Gadis itu berdiri sedikit jauh, menatapnya dengan tatapan sendu. Setelah pesta kemenangan selesai, Risma meminta Rudi menemuinya di taman bunga yang berada di pinggir desa. Malam itu langit penuh bintang, dan cahaya bulan menerangi wajah Risma yang tampak lebih cantik dari biasanya, namun juga sedih. "Rudi," suara Risma lirih. "Aku ingin mengucapkan terima kasih. Kamu sudah menepati janjimu melindungiku, melindungi desaku." Rudi mendekat, hatinya berdebar. "Risma aku." Risma menggeleng pelan. Air mata mulai menggenang di matanya. "Rudi, kita tidak bisa bersama." Rudi tertegun. "Apa maksudmu?" "Leluhur kami sudah bicara," jawab Risma dengan suara bergetar. "Jika seorang manusia dan seorang Bunian bersatu, keseimbangan dua dunia akan terganggu. Alam ini bisa kacau. Aku tidak bisa membuatmu memilih antara cintaku dan keselamatan dunia." Rudi terdiam lama. Dadanya terasa sesak, seakan seluruh hutan malam ikut menahan napas. "Aku mengerti," katanya akhirnya, suaranya pelan. "Walau berat, aku akan menghormati keputusan itu." Risma tersenyum tipis meski air matanya jatuh. "Aku akan selalu mengingatmu, Rudi. Kamu adalah bagian dari hatiku yang tak akan pernah hilang." Rudi mendekat, menyentuh pipi Risma perlahan, menghapus air matanya. "Dan kamu akan selalu menjadi bagian dari diriku." Mereka berdiri dalam diam beberapa saat, membiarkan angin malam membawa perasaan mereka. Keesokan paginya, Rudi, Ardi, dan Rangga berpamitan. Ayah Risma memberi mereka masing-masing sebuah kalung kecil dari batu giok. "Sebagai tanda bahwa kalian pernah datang ke sini. Jika suatu hari kalian rindu, pandanglah kalung itu. Desa ini akan merasakannya." Risma berdiri di gerbang desa, tersenyum sendu saat Rudi melangkah pergi. Rudi menoleh sekali lagi, mengukir wajah Risma dalam hatinya sebelum mereka menghilang di balik kabut hutan. Di perjalanan pulang, Ardi dan Rangga diam saja, memberi waktu untuk sahabat mereka merenung. Meski hatinya perih, Rudi juga merasa damai, karena ia tahu ia telah membuat pilihan yang benar. Dan di langit biru pagi itu, seekor kijang jantan tampak berdiri di kejauhan, seolah mengawasi mereka sampai mereka benar-benar keluar dari hutan.